Assalamualaikum, udah kumpul semua belum ini? Assalamualaikum. Nah, belum kumpul semua ya? Ibu ke belakang lu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung semua?
Sepertinya udah melevel. Waalaikumsalam Bu. Iya, kita lanjutkan agenda pekan lalu ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, menganalisis aplikasi dari software manajemen project ya, silakan. Kelompok 1 sudah hadir belum? Hadir Bu, tapi Bu saya mau nanya Bu, ini kan Iya. kelompoknya beda lagi kayak tugas kelompok sebelumnya. Yang kelompok 1 yang tugas kelompok sebelumnya tuh kelompok 1 hanya kelompok 1 aja presentasi, Bu, yang kelompok lainnya nggak presentasi gitu. Jadi mungkin menurut saya dikocok aja Bu. Oh iya boleh. Boleh kalau gitu kita persilakan untuk kelompok lainnya ya. Kelompok 2 dulu kalau gitu boleh. Atau gimana maksudnya Aldi? Ibu kurang menangkap maksudnya gimana Aldi? Ya kan kelompok yang pertama yang sebelumnya itu kan kelompok 1 yang yang kita presentasi mengenai PDF yang pernah Ibu kirim. Nah, itu tuh cuma kelompok 1 aja yang presentasi. Nah, kelompok sekarang kan kelompok ada 4 kelompok. Masa kelompok 1 lagi yang presentasi duluan gitu kan. Takutnya nggak presentasi lagi kelompok lain gitu sih. Iya, boleh. Silakan siapa yang mau duluan ya. Kelompok 1 kan sudah nggak usah ditunjuk sama Ibu ya karena sudah mahasiswa ya. Yang sudah siap kelompok berapa? Ya, silakan Reza. Reza kelompok berapa Reza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya kelompok 4 Bu. Iya boleh. Sudah ada teman-temannya? Teman-temannya alhamdulillah Bu ada semuanya. Ada Kang Sirga, ada saya coba cek dulu Bu. Iya boleh. Di daftarnya ada Anggita juga, Teh Anggita ada. Kemudian ada juga Kang Rizky yang belum hadir ya Bu ya. Oh Rizky ya udah kalau cuma satu kemar di skip aja ya. Nanti mungkin menyusul Rizky-nya ya. Ya, tapi waktu pembuatan presentasi kemarin ikut bareng sih Bu semuanya ya. Ya silakan. Izin Bu kalau gitu, kalau boleh saya mulai presentasi mungkin ya Bu ya. Ya silakan dimulai. Baik Bu, saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bu dan teman-teman? Sebentar Ibu ke pintu dulu sebentar ya. Oh siap Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Sudah kelihatan, maaf ya. Ini ada orang ya, silakan. Baik, mungkin saya coba share screen. Bentar, sudah terlihat ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Abdul Rojak ya dari kelompok 4 dengan anggota kelompok ya saya sendiri ya. Kemudian ada Teh Anggita, Dwi Lestari, kemudian ada Kang Rizky dan Kang Sirga ya Bu ya. Saya mulai presentasinya. Jadi presentasi yang kami buat adalah hasil review dari pekan kemarin, mereview aplikasi manajemen proyek. Ada 2, yaitu Orange Scrum dan FluidCamp. Namun kemarin hasil dari review beberapa pertimbangan akhirnya untuk diputuskan bahwa FluidCamp menjadi salah satu aplikasi yang untuk saat ini bisa digunakan ya dengan maksimal atau optimal ya, karena memang beberapa fiturnya terutama ada kelebihan di sisi ada fitur gratisnya gitu lah istilahnya yang bisa kita maksimalkan untuk kita sama-sama belajar di bagaimana mengelola sebuah proyek ya, memanage sebuah proyek. Baik, kita langsung saja. Mungkin sebelum ke materi reviewnya, di sini saya menyampaikan dulu outline untuk representasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian review aplikasi dan kesimpulan.
Mungkin nanti ada di bagian penjelasan di tengah-tengah mungkin ada dari teman-teman kami juga Bu dari kelompok 4 ya yang akan membantu mempresentasikan dari presentasi ini. Nah, mungkin untuk awalan presentasi akan saya mulai dari diri saya sendiri Bu. Yang pertama itu dari sisi pendahuluan ya. Jadi kenapa sih istilahnya why kenapa harus kita manage sebuah proyek ya. Jadi kalau saya di pekerjaan ya Bu itu selalu terngiang gitu ya dari atasan itu ya ada kalimat right will you do and do you right gitu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan itu catat dulu dan kemudian lakukan ya. Ini konsepnya itu sama persis seperti eh, konsep di banyak perusahaan ya. Ada istilah plan, do, check, and action. Jadi manajemen project setiap manajemen proyek itu pasti akan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan action selanjutnya untuk perbaikan itu seperti apa. Jadi selalu berputar dalam cycle seperti ini ketika kita memulai sebuah proyek gitu kan. Kemudian selanjutnya saya di sini mempunyai sebuah gambar ya, di mana gambar ini ada sebuah gudang ya, di mana teman-teman mungkin bisa bayangkan ketika teman-teman mungkin ada di gudang yang seperti ini ya, apa yang dirasakan atau kesannya seperti apa ya. Jadi gudang seperti ini mengibaratkan ketika sesuatu itu tidak termanage dengan baik gitu ya, akan berantakan, akan apa namanya tuh segala tidak tertata gitu kan. Jelas produktivitas, lead time, kemudian apapun itu akan menjadi kerugian ya ketika sesuatu itu tidak di-manage. Berbeda halnya dengan gambar berikut ini. Ketika sesuatu itu di-manage dengan baik gitu ya, dengan kondisi yang ideal gitu ya, dengan kondisi yang rapi, kondisi yang termanage itu maka akan memberikan nilai lebih terhadap apalagi di perusahaan itu jelas akan menambah nilai profit ya ketika segala sesuatunya di-manage dengan baik. Nah, begitupun dengan project tentunya harus ada suatu apa namanya tools ya atau alat agar kita bisa monitoring setiap pekerjaan sehingga kita bisa mencapai target apa yang kita harapkan gitu ya dari sebuah project yang dikerjakan dalam sebuah tim. Oke, lanjut. Nah, yang pertama saya ingin jelaskan dulu mungkin apa itu aplikasi project management ya. Karena yang direview itu adalah sebuah aplikasi atau software ya. Nah, di sini saya akan persingkat saja mungkin ya dari apa namanya tuh dari rangkuman yang saya dan tim buat. Jadi aplikasi manajemen proyek itu adalah suatu perangkat lunak ya yang dirancang khusus untuk membantu mengatur gitu kan, melacak atau tracking, mengelola proyek secara efisien ya tentunya untuk mencapai efektivitas kerja yang maksimal. Nah, sehingga alat ini menyediakan perencanaan proyek dan tugas itu lebih terperinci dan lebih mudah dimonitoring gitu ya. Jadi tidak ada istilah mungkin pekerjaan itu kalau bahasa Sundanya nembreh gitu di satu orang atau dua orang atau istilahnya tidak merata ya. Kalau dalam istilah bahasa Jepang itu adanya mura gitu ya atau tidak meratanya suatu pekerjaan sehingga kadang-kadang ada keterlambatan dalam suatu pengerjaan proyek gitu ya. Oke, lanjut. Nah, fungsi aplikasi project management itu sendiri itu apa? Ya, yang pertama jelas yaitu ya, untuk mengorganisir ya suatu kelompok kerja di mana ketika ingin mencapai suatu target atau tujuan itu bisa tercapai bersama-sama gitu ya. Kemudian untuk melakukan track ya tadi pelacakannya setiap pekerjaan itu kita pantau, kita evaluasi gitu ya. Plan do check actionnya itu kita apa namanya tuh kita putar terus, kemudian ada kita memudahkan kita untuk problem identification, terus corrective action itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada manage ya jelas, manage itu pengelolaannya gitu ya. Kemudian ada planning dari sisi perencanaan juga, assignment, ada collaboration-nya, hubungan antar tim ya dalam suatu kelompok project itu jelas harus ada komunikasi yang intens ya, di mana setiap permasalahan itu bisa cepat muncul ke permukaan sehingga bisa diambil langkah solusi ya, baik itu dalam berupa alternatif solusi ataupun solusi yang memang bisa kita lakukan tindakan cepat gitu ya. Kemudian ada monitoring ya, pengawasan dari fungsi aplikasi itu juga ada reportingnya juga ya laporan untuk misalkan untuk stakeholder, untuk klien atau misalkan untuk atasan gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Itu karena reporting itu bagian dari monitoring sebenarnya gitu kan. Kemudian resources ya kita juga bisa kontrol sumber daya ya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan itu kan atau sumber daya lainnya yang memang mendukung kepada proyek yang kita kelola gitu ya. Yang jelas yang terakhir yaitu jelas efisiensi ya. Dengan adanya aplikasi ini tujuannya ya untuk efisiensi dan efektivitas tentunya ya dalam pengelolaan suatu proyek gitu. Oke, selanjutnya nah sekarang mungkin saya akan menyampaikan review ya mengenai fit atau istilahnya software atau aplikasi yang
saat ini saya dan tim ya, kami coba ulas ya mungkin. Nah, di sini aplikasi atau software manajemen yang akan kita ulas itu adalah FreeCam ya, atau suatu aplikasi dari luar negeri ya, yang begitu banyak fitur yang bermanfaat sebenarnya, fitur yang bisa dipergunakan, fitur yang mudah dipahami dan bisa kita jadikan suatu alat untuk kita bagaimana monitoring atau mengelola project gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi dari sampulnya itu terlihat a better way to manage everything. Jadi sebuah cara gitu kan untuk bagaimana kita mengelola segala sesuatu gitu kan. Memang luar biasa ya, kiasannya sangat tinggi ya. Berarti memang alat ini ditujukan untuk kemudahan gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, apa itu FreeCam? Nah, jadi FreeCam itu tadi sudah saya sampaikan, itu sebuah platform manajemen project ya, yang dikolaborasikan untuk membantu tim dalam mengelola suatu project ya, yaitu diantaranya mengorganisir, memanage projectnya, kemudian collaboration itu komunikasi antar tim agar dengan baik ya, istilahnya tepat dan baik. Nah, di sini ada quotes-nya dari Owen Digital Service-nya gitu ya, dari Christopher Johnson, bahwa I asked about an automation feature I needed to maximize my workflow. Jadi dia ingin bagaimana caranya untuk mengotomisasi gitu ya. Ketika ada workflow kerja itu istilahnya alur kerjanya itu biar maksimal gitu ya. Itu istilahnya. Nah, itu butuh sesuatu yang apa namanya itu, yang bisa menjawab tantangan itu gitu ya. Ketika kita mendapat pekerjaan yang banyak, yang butuh banyak orang untuk mengerjakan, nah solusi apa sih yang tepat gitu untuk kita mampu mengerjakannya gitu kan ya. Salah satunya ya dibuatlah platform ini gitu sih menurut beliau gitu ya. Selanjutnya kemudian ada disebut project management di sini, bagaimana dari apa namanya, dari tim FreeCam itu sendiri ya. Jadi istilahnya ada kalimat doesn't have to be hard gitu. Kenapa dipersulit gitu ya. Jadi padahal semuanya bisa dikerjakan asal kita dengan menggunakan alat itu akan lebih mudah ternyata ya. Nah, jadi istilahnya dengan alat yang tepat gitu ya, itu kita bisa mencapai suatu pekerjaan yang mulus gitu ya, smooth ya. Itu seperti itu dan itu bisa dipraktikkan dengan sendirinya gitu. Istilahnya jadi mempermudah gitu ya. Untuk aplikasi ini tujuannya untuk mempermudah dari suatu kelompok kerja ya, apapun itu dalam mengelola proyek itu bisa menjadi lebih apa kerjaan itu lebih mudah dan lebih lancar gitu, seperti itulah. Oke, selanjutnya jadi mereka tuh berpikir ya dari tim FreeCam itu bahwa kenapa sih banyak project manajemen solusi itu seperti kurang kurang maksimal gitu dalam desainnya gitu. Jadi tidak memudahkan lah istilahnya begitu. Dari sisi antar muka yang mungkin kurang efisien itu kan ya. Kemudian dari fungsionalitasnya yang memang banyak terbatas ya, jelas terbatas dengan biayanya, dengan dengan fitur-fitur yang harus dibayar, ini dibayar baru bisa kita pergunakan. Dan kemudian juga ada dukungan yang kurang memuaskan gitu ya istilahnya. Ketika kita ada troubleshoot itu kenapa sih harus dipersulit gitu kan untuk kita memberikan solusinya gitu bagi pengguna aplikasi software manajemen gitu. Oke, selanjutnya, nah kenapa memilih FreeCam ya? Jadi memilih FreeCam itu kalau menurut yang saya baca dari webnya itu jadi a better way to manage. Jadi itu menyediakan tools ya yang mempermudah kita untuk mengelola suatu project ya, di mana di sini teman-teman bisa lihat ada namanya task ya kalau istilahnya tuh bisa ada istilah to do list juga ya. Jadi daftar pekerjaan yang untuk dikerjakan gitu kan. Kemudian ada kalender gitu sebagai reminder atau juga sebagai kalender of event ya kalau istilah di pekerjaan itu ada namanya kalender of event. Jadi untuk mengingatkan kita tentang event-event penting yang akan terjadi gitu ya. Yang memang itu sangat berpengaruh terhadap proyek yang akan kita kerjakan. Kemudian ada juga tools discussion ya. Tools discussion itu adalah suatu tool atau ruangnya diskusi yang bisa dipergunakan oleh antar tim ya, digunakan antar tim untuk secepatnya ketika ada permasalahan itu dimunculkan di permukaan. Kemudian ada juga sisi filesnya yaitu sharing
informasi ya yang berupa data gitu kan, misalkan laporan-laporan dan lain-lain ya, bisa dalam bentuk file misalnya Microsoft Excel ataupun laporan Microsoft Word gitu ya, untuk kita saling berbagi mengenai perkembangan tugas-tugas di dalam proyek kita gitu ya. Kemudian ada milestone juga ya, jadi milestone itu ibaratnya kita menandai gitu ya, sesuatu yang penting itu, sehingga setiap tim itu mengetahui gitu apa yang harus dikerjakan dan apa yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, kemudian ada password sharing, jadi karena ini memang dikhususkan untuk project management ya, sehingga akunnya pun bisa dibagikan antara sama tim gitu ya dengan adanya password sharing. Kemudian ada time tracking untuk melihat ada penjadwalan sesuai atau tidaknya ya, keterlambat atau bisa tepat waktu atau lebih cepat gitu kan ya, atas pekerjaan yang kita lakukan dalam sebuah project. Kemudian ada juga fitur-fitur lainnya nih, cuman nanti mungkin tim saya yang akan membahas lebih detail ya dan lebih mendalam, serta mereview setiap fitur yang ada di dalamnya gitu ya. Mungkin lanjut. Nah, apalagi sih kelebihan dari atau benefitnya ya yang kita dapat dari aplikasi FreeCam ini gitu ya. Di antaranya salah satunya ada integrasi gitu ya dengan beberapa aplikasi lainnya. Ini seperti ada CloudDrive ya, ada Slack, ada Zapier, kemudian bisa terhubung juga dengan Dropbox, terhubung juga dengan Microsoft Outlook ya. Ini untuk sharing informasi, email dan lain-lain ya. Karena banyak perusahaan itu memang menggunakan Microsoft Outlook ya untuk emailing ya, jarang menggunakan Gmail. Kemudian ada Google Drive, ada apa namanya ini Google Calendar juga terhubung ya. Jadi nanti istilahnya kalender yang ada di aplikasi ini juga terhubung dengan Google Calendar ya, sehingga ini mempermudah setiap tim untuk selalu memonitoring apa saja ada event-event atau isu-isu yang memang akan berpengaruh atau berdampak terhadap suatu proyek. Nah, kemudian ada Gmail juga, jadi selain ada Outlook Mail, ada juga Gmail ya, untuk mungkin dipergunakan untuk external mail gitu ya, biasanya untuk klien misalkan seperti itu. Nah, ini juga ada Google Spreadsheet nih, bisa terhubung dengan spreadsheet seperti ini, jadi analisa data ketika kita punya proyek kan tentunya pasti menganalisa sebuah data itu pasti akan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi sheet seperti ini ya, spreadsheet seperti ini. Oke. Nah, dan satu lagi ya, itu bisa dicoba dan gratis ya untuk setiap fiturnya itu. Nah, selanjutnya, nah di sini untuk pricingnya, nah ini menarik dari FreeCam ini, mungkin karena dari awal juga udah free, ada free, ya walaupun tetap ada yang expertnya ya ini untuk perusahaan yang lebih besar lagi mungkin untuk harga yang lebih tinggi. Cuman dari sisi yang Rp0 juga ini Rp0 per user untuk individual atau tim ya yang ingin memulai ya, kemarin kami ambil putusan bahwa ini cocok untuk sebagai media pembelajaran mengenai mengelola project ya, manajemen project seperti itu. Jadi dari sisi pricing memang ada kelebihannya, kita bisa menggunakan fitur-fiturnya gitu ya untuk media pembelajaran. Saya lanjut kembali. Nah, ya tadi seperti saya sampaikan, jadi untuk FreeCam ini menawarkan akun gratis ya untuk kita pergunakan. Kelemahannya sih nanti di bawah juga dijelaskan, saya kasih kisi-kisinya. Kelemahannya itu hanya di masalah kapasitas penyimpanan itu ya, yang hanya terbatas untuk FreeCam ini gitu ya, sehingga untuk penyimpanan ini kita harus benar-benar mengelolanya dengan baik gitu ya, kalau kita ingin menggunakannya dalam versi tidak berbayar atau gratis seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk oh ini masih saya. Untuk selanjutnya untuk apa namanya itu, untuk pendaftarannya juga cukup mudah ya. Jadi jika saya coba masuk ke situsnya itu, sign up-nya atau daftarnya itu cukup menggunakan email ya. Email di sini ada Gmail dan bisa juga terhubung dengan Facebook ya. Jadi tidak terlalu banyak persyaratan untuk sign up-nya gitu kan. Kita hanya cukup menghubungkannya dengan email. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita ada hubungkan dengan email, maka akan langsung tercreate ya akunnya ya untuk versi gratisnya gitu. Untuk versinya gratisnya. Dan ini cara setup akunnya ya. Jadi nanti ketika kita sudah daftar juga, kita diarahkan untuk setup akunnya ya. Memberikan contohnya adalah memberikan nama kelompoknya ya, kelompok kerjanya gitu ya istilahnya. Kelompok yang mengerjakan project. Nah, selanjutnya, nah ya ini tadi sama
Jadi give a name of akun ya, jadi memberi nama akunnya ya terkait dengan kelompok kerja yang akan menjalankan project ya. Kemudian kita juga bisa setup project ya, di sini udah ada fitur-fiturnya ya. Mengenai ini ada tombol nyalakan atau matikan ya, di sini milestone bisa dinyalakan atau tidak, time-nya bisa dinyalakan atau tidak untuk peringat atau warning gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat project. Kemudian ada premiumnya juga bisa kita coba di sini, try premium aplikasi for free. Jadi disinilah kenapa kemarin memutuskan untuk mengambil FreeCam ya, itu karena ada fitur premium yang kita bisa coba-coba dulu gitu, istilahnya seperti itu kan. Karena jarang juga sih yang di luarannya, versi luar itu ketika akun premiumnya bisa dicoba gitu ya. Nah yang FreeCam ini lumayan bagusnya itu dia bisa ngasih kita kesempatan untuk mencoba gitu ya, fitur-fitur yang berbayar tapi kita coba gratis. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin akan dibantu dijelaskan oleh Teh Anggita ya, mengenai bagaimana fitur yang ada di dalamnya ya, sebagian di dalamnya. Mungkin untuk Teh Anggita saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Reza. Sebelumnya telah dijelaskan untuk masalah login sign up sudah sangat mudah. Awal seperti yang tampil di share screen, beberapa fitur dalam halaman home dan conversation. Langsung saja next, Kang. Untuk fitur yang pertama yaitu Choose Project. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih atau beralih antara proyek yang ada dalam akun. Next. Lalu yang kedua, Conversation. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan anggota tim atau peserta proyek lainnya dalam konteks tertentu. Next. Lalu memungkinkan untuk membuat proyek baru di dalam sistem. Next. Lalu ada fitur Work yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melacak tugas-tugas terkait dengan proyek atau pekerjaan tertentu. Next. Selanjutnya ada fitur agenda yang membantu dalam mengatur jadwal dan mengelola acara atau tenggat waktu yang terkait dengan proyek atau kegiatan tertentu. Lalu ini merupakan tampilan setelah kita mengklik button Manage System. Fitur ini bisa memberikan akses pada administrator untuk mengelola pengaturan konfigurasi sistem secara keseluruhan. Next. Kemudian ada Page Project. Halaman ini secara khusus didedikasikan untuk mengelola dan mengorganisir proyek tertentu. Nah, pada halaman ini menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur, melacak, dan berkolaborasi dalam konteks proyek tersebut. Next. Yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Kang Rizky. Baik, yang selanjutnya itu ada cara pembuatan proyek baru. Proyek ini dapat dibuat dari nol atau sesuai template yang sudah ada. Misalkan dari proyek yang sudah ada mau dipindahkan lagi, membuat proyek dari
dan template project. Next. Di sini caranya kita project di grup kita biasa input grup projectnya. Untuk project name ini kita bisa menginput user maksudnya nama projectnya apa. Kan project itu kan bisa dibagi-bagi menjadi subproject. Jadi contohnya user interface web ini adalah bagian dari pembuatan web. Bisa juga kita menginput task yang selanjutnya, yaitu misalkan UX webnya. Di dalam project description ini kita akan menjelaskan bagaimana si user interface web ini dibikin kayak gitu. Next. Nah, ini adalah aplikasi yang dapat dimasukkan ke dalam proyek kita. Diantaranya adalah tugas-tugas, milestone atau pencapaian progres. Kalau nggak salah milestone itu bisa menginput files eksternal ya, untuk kebutuhan proyek. Yang keempat ada discussion, itu untuk forum diskusi antar tim yang andil dalam proyek. Yang kelima ada time itu waktu tanggal berapa dan deadline-nya tanggal berapa, itu di kalendar itu untuk melihat proyeknya sudah in progress belum atau udah beres belum. Kan semua tim bergerak ya, siapa tahu ada yang sudah menyelesaikan proyek, nanti ada notifikasinya dari kalender. Next. Nah, di sini kita dapat menambahkan tugas dari proyek yang sedang dikerjakan. Proyeknya bisa diatur prioritasnya ya, ada yang low priority, medium priority, dan high priority. Next. Dalam pembuatan task ini kita dapat menentukan prioritas dalam pengerjaan, menentukan siapa saja yang bertugas dalam task yang membuat subtask, dan menambahkan file eksternal untuk keperluan pengerjaan. Misalkan followers itu untuk menambahkan siapa saja yang turut andil, orang yang turut andil dalam proyek ini. Create subtask itu untuk menambahkan tugas-tugas kecil lainnya yang masih berhubungan dengan tugas yang akan dikerjakan. Kalau attachment ini untuk menambahkan file eksternal yang dapat berguna dalam sebuah proyek kita. Langsung next aja kan.
Google Calendar ini berfungsi sebagai pengingat kapan akan dikerjakan tugasnya dan kapan tenggat waktunya. Calendar board juga dapat memberitahu kita ketika seseorang telah menyelesaikan tugas yang tersedia dan apabila ada tugas yang dibatalkan. Contohnya nih, yang review user interface ini akan ditandai in progress jika ada seseorang yang sedang mengerjakannya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, kalau nggak salah warnanya bakalan merah. Itu artinya project setelah selesai diselesaikan. Next, Kak. Widget board bagian siapa, Kang? Segitu saja yang saya bisa ya. ini. Ya, nggak apa-apa, widget board biar sama saya aja. Ya. Baik, lanjut mungkin ya dari beberapa fitur ya. Selanjutnya itu ada widget board ya. Seperti teman-teman tahu, widget ya di mana-mana itu ada template tambahan ya yang bisa kita bisa kita tambahkan ya. Namun biasanya widget board ini ada yang banyaknya berbayar ya intinya. Seperti plugin ya seperti itu untuk membantu kita lebih spesifik gitu mengelola project ya. Seperti contoh bisa ditambahkan chart atau ditambahkan kalau sekarang zamannya dashboard ya seperti itu ya. Nah, kemudian ini contoh widget-widget yang bisa kita buat ya dari versi yang tidak berbayar itu tadi ya, contohnya ada kalender, kemudian ada CRM juga ada di sini, kemudian ada issue tracker ya, issue tracker projectnya juga ada, milestone ya tadi seperti aktivitas pengurutan aktivitas itu dari mulai low priority sampai ke high priority-nya, kemudian ada historinya juga ada bisa kita lihat ya dari widget itu project apa aja ini yang kita kerjakan sebagai review andai kata kita mendapat project yang sama gitu ya, kita bisa istilahnya mengacu kepada project yang sebelumnya gitu kan istilahnya. Kemudian ada my task ya, tugas-tugas dan lain-lain seperti itu ya. Selanjutnya selain dari tadi ya ini contoh widget kalender ya, contoh yang bisa kita gunakan sudah saya jelaskan sebelumnya sama teman-teman juga. Kemudian ini implementasi widget dari kalendernya ya, yang bisa kita tambahkan di aplikasi dashboardnya ya untuk FreeCam ini. Ya, kita juga bisa tambahkan tasknya ya di sini gitu kan. Istilahnya ada keterangan lah di dalam kalender itu, tidak cuma kosongan kalender ngingetin doang gitu, tapi di dalamnya bisa ada keterangan-keterangan pekerjaan. Misalnya kalau ada yang in progressnya sampai mana nih gitu kan? Apakah udah kalau pembuatan web apakah codingnya sudah atau mungkin istilahnya gambar untuk user interface-nya sudah atau belum. Nah, bisa dituliskan di sini gitu kan istilahnya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini? Bila saya jelaskan yang pertama, itu jelas ya, ada versi gratisnya ya, ada yang tidak berbayarnya, dan itu ketika tidak berbayar pun tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi project management yang memang berbayar ya, walaupun secara fitur mungkin ada yang beberapa yang kurang atau dibatasin gitu ya istilahnya. Namun untuk media pembelajaran sih ini so far sih cukup worth it ya, cukup lah untuk pembelajaran kita bagaimana kita bisa mengelola project ya. Seperti tadi ada widget CRM juga kita coba pelajari nanti ya untuk kedepannya itu seperti itu. Kemudian ini sih bukan aplikasi yang bisa diremehkan ya, dengan fitur-fitur yang memang sudah cukup mumpuni ya. Ada to-do list ya, task misalnya ada milestone-nya, kemudian ada wall-nya juga ya untuk forum diskusi gitu kan. Kemudian ada time, kita bisa melakukan penjadwalan dari setiap aktivitas yang kita lakukan ya, seperti tadi teman saya bilang juga bisa kita membuat deadline waktunya dan lain-lain. Kemudian ada kalender ya, misalnya ada kalender of event ya sebagai pengontrol atau monitoring aktivitas kita. Jadi setiap bulan itu di awal bulan ya, kalau kita mengerjakan proyek seperti saya juga di perusahaan itu pasti sebelum melihat bulan berpindah tuh kita lihat dulu di bulan, misalnya sekarang bulan Mei, di Juni itu akhir Juni kita lihat nih akan ada apa aja gitu kan. Namanya aktivitas itu pasti sudah bisa kita rencanakan ya, ada namanya daily activity, kemudian weekly activity dan monthly activity, bahkan yang tentative activity ataupun annually ya gitu ya. Itu bisa kita
tentukan dari kalender ini gitu. Kita bisa buat event-eventnya gitu ya. Yang kemudian ada file sharing ya yang bebas digunakan walaupun memang di sini terbatas ya. Nah, kemudian ada jumlah proyek ya yang bisa kita buat dengan aplikasi ini juga tak terbatas nih. Jadi tidak ada batasan nih ketika kita mengelola misalnya lebih dari 2 atau 3 proyek, si aplikasi ini tidak memberikan batasan ya untuk ini. Ini enaknya di FleetCamp gitu. Kemudian jumlah usernya juga bisa unlimited ya. Jadi tidak atau berapa, kita bisa tambahkan mungkin orang-orang yang memang terlibat itu lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian menyediakan dukungan toolbar Mibu. Ini sebenarnya sih saya dan tim belum terlalu mempelajari lebih dalam, sehingga namun di sini disampaikan saja bahwa ada toolbar Mibu. Kemudian para pengguna FleetCamp juga leluasa menggunakan akun di luar itu ya, eksternal ya, bisa Twitter, Facebook, Gtalk dan lain-lain. Kemudian mempunyai fitur time tracker ya untuk memastikan pekerjaan kita itu sampai itu sesuai ya dengan tenggat waktunya ya, atau tidak overdue ya, atau tidak lewat jadwal ya. Nah, fitur ini semacam stopwatch ya, penghitung waktu ya setiap tugas-tugas yang sudah kita tentukan dalam project. Kemudian tadi ini sudah disebutkan fitur file sharing. Nah, kekurangannya apa? Nah, minusnya itu yang bisa kami tangkap di sini adalah bahwa kapasitas penyimpanannya terbatas hanya untuk ukuran era web zaman 2.0 ya, yang hanya 20 MB saja. Nah, penyimpanan ini sangat kecil ya untuk kondisi data yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek itu sebenarnya lebih banyak ya, apalagi kalau data-datanya itu bersifat gambar ya. Contoh misalnya kalau kita ingin project pembuatan gudang spare part lah misalkan gitu ya, kita ingin membuat suatu gudang logistik spare part, itu kan kita butuh gambar-gambar ya untuk survei dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sepertinya dengan kapasitas 20 mega itu akan sulit. Makanya ini hanya untuk pembelajaran saja sih kalau menurut saya untuk free atau try for free-nya ya. Itu kan. Nah, walaupun minusnya itu di penyimpanan aplikasi, tapi menurut saya tetap worth it ya kalau untuk media pembelajaran gitu. Kemudian mungkin itu ya dari kelompok 4. Semoga dipahami. Mohon maaf apabila ada kurang kata atau kurang pemahaman atas dari hasil reviewnya, dan juga ada istilahnya masukan dan saran dari Ibu dan teman-teman, itu kami persilahkan ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Reza dan teman-teman yang sudah mempresentasikan FleetCamp. Reza, sebetulnya ini ada 2 yang direview atau 1 yang ini aja? Untuk kemarin review, kalau masa pilih 1 ya? Pilih 1 Bu, karena kan yang saya tangkap dari arahan kemarin, mungkin khawatir juga saya salah, bahwa review dulu dua-duanya kan, kemudian pilih salah satu untuk yang kita akan pakai gitu ya, seperti itu ya. Baik, ya betul. Terima kasih ya, jadi sudah sangat lengkap kalau dari Ibu tadi menyimak ya, kemudian juga tadi diberikan pengantar juga yang cukup membuat kita menjadi ingin tahu lebih banyak ya paparan mengenai FleetCamp hari ini. Nah, silakan berikutnya ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan dari kelompok lain, karena pastikan yang lain juga sama mereview ya, jadi punya perbandingan pastinya dengan yang direview oleh masing-masing kelompok. Silakan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya ya. Boleh raise hand ya. Nah, sebelum dari yang lain, kalau dari Ibu tadi itu berarti dari FleetCamp ini kita bisa lebih dari 1 proyek ya? Betul Bu. Kalau lebih dari 1 proyek. Saya lihat di 1 proyek ya. Dan sudah dicoba-coba juga, memang bisa di entry ya. Ya, untuk yang free itu kita bisa nyobanya lebih dari 1 project, terus usernya juga tadi bisa lebih dari 1 ya. Maksudnya bisa tidak dibatasi, unlimited ya, projectnya unlimited, usernya juga unlimited atau gimana untuk satu project? Usernya sih saya belum coba lebih dalam, karena ini tim saya Bu yang nge-review ya, karena kita bagi-bagi tugas kemarin. Sepertinya kalau memang dari tim memang unlimited, nanti saya coba pastikan kembali Bu. Sepertinya memang harusnya sih unlimited. Kalau dari iklannya sih ngasihnya gitu sih. Gitu. Unlimited user, unlimited project ya, karena tapi memang dia batasi dengan media penyimpanan ya. Jadi pintar ya strategi promosinya, orang dikasih premium kan tadi ya.
free premium kan, istilahnya premium tapi free, cuman memang dia kasih batasan. Jadi memang itu ya, kalau kita berkecimpung di dunia bisnis, jasa gitu kan, ini adalah salah satu teknik promosi yang bagus ya. Jadi orang kalau sudah nyoba, ya nanti dia bisa melihat langsung ya kelebihannya apa. Nah ini nanti memang berikutnya akan kita masukkan ke project ya. Jadi maksudnya kita berlatih, kemarin belum berlatih kan untuk projectnya, baru fitur-fiturnya dulu ya hari ini ya. Nanti berikutnya kita latihan, kita bisa latihan sehingga kita bisa tahu nih kekuatannya dia itu bisa berapa maksimal gitu ya untuk satu orangnya gitu ya. Nah kemudian juga nanti kita bisa lihat juga nih kecepatannya dia. Berarti ini berbasis web ya? Apa sudah ada apps-nya di mana FreeCam ini? Kalau saya view semalam sih Bu, ya itu untuk aplikasinya sendiri. Pertama memang ada yang berbasis webnya, kita melalui web bisa. Kemudian ada desktopnya juga. Cuman untuk yang versi mobilenya saya belum sempat cek Bu itu. Ya, nah itu kan nanti di berikutnya ya. Di kegiatan berikutnya, task berikutnya kita coba real ya. Kalau sekarang kita perbandingkan nih fitur-fitur dari masing-masing kelompok ya untuk ininya untuk pengerjaannya. Tapi memang cukup lengkap ya. Kalau dari fiturnya tadi sangat-sangat membantu ya, apalagi tim yang kerjanya virtual ya. Jadi kita daripada sewa gedung kan ya, sewa kantor gitu. Kalau sewa kantor kan orang butuh maintain ya, butuh biaya operasional bulanan gitu ya. Kalau sekarang biaya operasional bulanannya dialihkan dengan menyewa project management ini ya untuk orang-orang yang perusahaannya by project, pengerjaannya by project ya. Baik, terima kasih Reza. Dan tadi ada Rizky yang mau bertanya. Rizky silakan, Rizky udah raise hand. Saya mau ini aja menambahkan saja. Tadi Ibu bilang apakah ada batasan user? Hilang Rizky suaranya. Rizky suaramu hilang. Jadi kan sepertinya aplikasi ya. Ki, jaringan juga Ki, suaranya hilang Ki. Terus setelah saya cek ternyata ada Bu, cuma tampilan aja dipakai. Aplikasinya memang ada, tampilannya aja berbeda dengan desktop. Cuma akunnya project yang kita masukkan, kita input bisa dipakai. Jadi hitungannya cross platform Ibu. Oh, cross platform ya. Jadi kita bisa buka di web gitu ya, bisa buka di apps, ada dan desktop. Dan desktop. Ya, kalau PS4 nggak bisa Bu kayaknya. Kalau desktop itu berarti nanti ketika user mengerjakan gitu ya, ngupdate project, dia bisa nggak terkoneksi internet ya. Nanti ketika terkoneksi baru ke-update semua ya. Cukup bagus ya, ini cukup bagus untuk membantu orang-orang yang sekarang perusahaannya bekerjanya by project ya, karena kalau by project kan itu dinamis banget ya, perusahaan dinamis itu kan harus kemana-mana. Iya, dinamis banget dan harus terkontrol gitu ya. Kalau manual itu kan nggak bisa tadi terintegrasi, nggak bisa ngecek kecepatan tim ya secara real time. Beda kalau kita kerjanya offline. Kalau kerjanya offline kan tinggal nanya aja ke orangnya ya, datengin atau dipanggil gitu kan. Tapi kalau kita tim virtual terus online dalam kerja satu tim ya, ini sangat membantu. Kemudian tadi Rizky sudah tahu atau itu batasannya? Kalau tadi tampilan bisa desktop, bisa berbasis. Kalau batasan user saya masih belum tahu batasan. Ya, karena belum dieksplor lagi ya. Iya, belum dieksplor sampai situ. Iya, cukup bagus dan cukup terstruktur ya. Applause ya buat kelompok 1 ya. 4 Bu ini. Salah maaf kelompok 4. Kita dari hiji dulu. Iya. Izin stop sharing ya Bu. Iya. Masih ada waktu ya? Kita sampai jam berapa ini? 11.45 Bu. Nah, masih ada satu kelompok lagi, boleh silakan. Dari total 4 kelompok ya kita ya, ini kelompok 4, silakan kelompok yang lain, jangan kelompok 1D ya. Selain 1, silakan. Untuk pengumpulan ininya PPT-nya di mana Bu? PPT-nya boleh nanti disiapkan sama Ibu Google Drive-nya ya. Di Drive ya? Ya. Nanti Ibu siapkan. Ya. Ya, silakan kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3, mana yang sudah siap? Yuk kamarana tali dur.
Coba on cam, takutnya pada tidur. Silakan kelompok yang lain. Nova, udah siap Nova? Nova kelompok berapa? Kelompok 2 Bu, cuman sepertinya masih dalam pembagian Bu. Oh, belum mulai kerjakan. Jam-jam kelompok berapa jam-jam? Oh, kelompok 1 sama Aldi ya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 udah siap belum kelompok 3? Oh, ini mah enggak belum pada ngerjain ya. Ya udah kalau gitu Aldi lagi kelompok 1 ayahnya ya dalam bahasa Sunda mah. Ya udah Bu. Kelompok 3 sama kelompok 2 besok harus udah siap ya pekan depan ya. Hadir ya Bu. Oh itu ada kelompok 3. Kelompok 3 udah ngerjain? Udah, cuman 2 anggota lainnya tahu. Akan we mau dapat nilai yang nggak datang mah biarin aja. Ya Ibu. Yang datang bersedia presentasi yang datang. Ya. Datang aja Ibu. Baik ya. Presentasi aja Bu. Ya, lanjut presentasi ya. Nanti ingatkan Ibu untuk absen ya, suka kelupaan absen Ibu. Baik Ibu. Izin untuk presentasi ya teman-teman. Berapa orang Angga yang datang kelompok 3? Sebentar Ibu. Boleh ayeuna off cam deui karunya bisi nyedot kuota. Yeah. Maklum aku paham kuotanya nyedot kalau ini. Kalau di on cam terus ya. Sebentar untuk keanggotaan. Sendirian Angga yang datang kelompok 2? Kelompok ya kelompok 2. Ada Kang Redi sama Teh Reja. Apakah sudah terlihat? Iya, udah kelihatan. Sebentar Bang. Sebentar. Angga online-nya di mana? Di HP, di laptop? Di laptop Ibu. Oh iya. Untuk screen-nya belum kelihatan. Terus. Izin memulai presentasinya Ibu. Ya, silakan. Untuk tugas ini mereview 2 aplikasi project management. Untuk keanggotaannya ada Kang Redi, Kang Teh Reja, ada saya sendiri Angga Priyambudi, dan terakhir Kang Stefano Ferdinand. Yang hadir siapa? Yang bawah Ibu? Stefano. Ya, Stefano. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut boleh dilanjut oleh Teh Reja. Baik, izin menyampaikan yang pertama ini ada aplikasi Wrike. Aplikasi Wrike ini adalah aplikasi manajemen tugas dan proyek dalam lingkungan bisnis dengan tujuan untuk membantu tim dalam mengelola proyek dan meningkatkan produktivitas. Next.
Ini ada beberapa fitur yang ada di aplikasi Wrike. Yang pertama itu ada task management. Ini jadi nanti di aplikasinya memungkinkan kita untuk membuat daftar tugas, menetapkan tenggat waktu, dan mengatur prioritas. Kemudian ada project schedule. Ini memungkinkan kita untuk membuat jadwal proyek yang terperinci dengan menggunakan diagram Gantt. Selanjutnya ada time collaboration. Ini memungkinkan kita untuk berbagi ide, file, dan komentar secara langsung pada proyek atau tugas. Selanjutnya ada resource management. Ini memungkinkan kita untuk mengatur jadwal kerja, penugasan tugas, dan pemantauan kapasitas kerja. Selanjutnya ada report and analytic. Ini memungkinkan kita untuk melihat laporan yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kinerja proyek dan tim. Selanjutnya ada integration. Ini aplikasi ini dapat berintegrasi dengan platform lain seperti Microsoft Office, Google Drive, Dropbox, Slack, dan lain-lain. Selanjutnya ada request management. Ini memungkinkan kita untuk mengelola permintaan yang masuk dari tim atau klien. Selanjutnya ada timestamp dan alert. Ini sebagai pengingat dan penanda waktu untuk mengelola tenggat waktu proyek. Selanjutnya ada security dan access. Ini ada keamanan yang kuat untuk mengatur izin dan akses pengguna. Jadi pembagian akses pengguna sesuai dengan role atau role yang sudah ditentukan gitu. Next. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Wrike. Kelebihannya yang pertama user friendly dashboard, karena di Wrike ini memungkinkan kita untuk kolaborasi, manajemen kerja, dan manajemen proyek yang mudah digunakan oleh user. Jadi nanti anggota dapat menggunakan ini untuk mengelola tugas yang berlangsung. Kemudian ada extensive integration choice. Jadi pilihan integrasi yang sangat banyak ini memungkinkan untuk manajer proyek berintegrasi dengan sejumlah alat yang berbasis cloud ataupun lokal. Kemudian ada increase customization. Ini tuh merupakan kelebihannya untuk menawarkan banyak opsi pelacakan seperti dalam bentuk Gantt, list, dan grafik yang gitu. Kemudian ada kekurangannya yaitu step pricing. Jadi ini fitur lanjutannya hanya tersedia. Ini maksudnya yang kedua. Yang pertama tuh step pricing. Harganya mungkin untuk proyek atau tim berskala kecil ini kurang cocok karena harganya yang lumayan mahal. Kemudian kalau advanced features only available in paid plans, ini juga sama, jadi hanya ada fitur tertentu. Kalau misalnya versi gratis tuh hanya dikit gitu fiturnya. Kalau misalnya yang berbayar itu biasanya lebih lengkap fiturnya. Kemudian ada unresponsive apps. Jadi nggak mungkin itu saja. Selanjutnya ada aplikasi Asana yang akan dipresentasikan oleh Kang Redi. Silakan Kang Redi. Terima kasih. Untuk aplikasi Asana aplikasi manajemen tugas dan proyek dalam lingkungan bisnis dengan tujuan yaitu membantu tim dalam mengelola proyek dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada fitur. Untuk fitur di Asana ada beberapa fitur. Yang pertama ada daftar tugas. Untuk daftar tugas yang
Anda dapat menambahkan deskripsi, penandaan, tenggat waktu, dan penugasan untuk setiap tugasnya. Lalu ada proyek. Pengelolaan tugas-tugas yang terkait di dalamnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengorganisir dan mengelola berbagai proyek secara terpisah. Lalu pengaturan tenggat waktu. Anggota memungkinkan anggota tim untuk melihat dan mengikuti tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh ketua tim. Lalu ada penugasan dan kolaborasi. Untuk penugasan dan kolaborasi, tugas-tugas kepada anggota tim dengan menetapkan penanggung jawab. Selain itu, Anda dapat berkolaborasi dengan anggota tim melalui komentar, lampiran, dan percakapan terkait tugas. Lalu ada integrasi. Integrasi dengan alat-alat lain. Salah satunya dengan email, kalender, Slack, Google Drive, Dropbox, dan aplikasi lainnya. Lalu ada notifikasi. Notifikasi akan muncul kepada anggota tim ketika ada proyek atau pemberitahuan dalam perubahan dalam tugas atau proyek terkait. Lalu ada pencarian atau filter. Filter di Asana untuk membantu menemukan tugas-tugas atau proyek-proyek tertentu sehingga memudahkan untuk pencarian atau mengelola pekerjaan. Lalu ada analitik yang memungkinkan Anda melihat statistik dan performa tim, termasuk waktu yang dihabiskan, kemajuan proyek, dan lain sebagainya. Lalu ada akses berbagai perangkat. Nah, untuk Asana ini ada beberapa, ada versi web dan versi mobile, dan mobile pun ada di Android dan iOS. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Oke. Untuk kelebihan, organisasi yang terstruktur. Oke, untuk organisasi yang terstruktur, dapat mengorganisir tugas-tugas ke dalam proyek dan ke kategori yang berbeda. Anda dapat membuat daftar tugas, menetapkan tenggat waktu, dan mengatur prioritas dengan mudah. Dapat membantu dalam menjaga keteraturan dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dikerjakan. Lalu ada pengingat dan notifikasi, yaitu salah satu kelebihannya dapat memberikan notifikasi kepada setiap anggota tim. Fleksibilitas dan stabilitas.
fleksibilitas menyesuaikan dengan kebutuhan tim dan organisasi yang berbeda, dapat mengatur tugas-tugas dan proyek-proyek sesuai dengan prioritas dan struktur tim Anda. Asana juga dapat digunakan oleh tim kecil maupun tim besar dengan kemampuan untuk menangani proyek-proyek yang kompleks. Lalu untuk kekurangan pada Asana, salah satunya ada kurva pembelajaran. Asana memiliki fitur dan fungsi yang kompleks yang bisa memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan antar muka dan cara kerja Asana. Dapat membutuhkan upaya tambahan dalam mempelajarinya dan mengadopsi aplikasi ini secara efektif. Jadi agak susah untuk pengguna baru yang baru masuk pada aplikasi Asana. Ketergantungan kepada koneksi internet. Aplikasi Asana ini sangat tergantung dengan koneksi internet. Karena aplikasi Asana adanya pada web dan Android. Dan di Android pun tidak mungkin dibuka dengan offline karena harus terhubung dengan internet. Lalu ada tidak mendukung manajemen sumber daya. Asana memiliki fitur pada manajemen tugas dan proyek daripada manajemen sumber daya. Perlu mengelola alokasi sumber daya, pengaturan wajib atau pemantauan beban tim, beban kerja tim. Anda mungkin memerlukan manajemen sumber daya terpisah. Sekian tentang Asana dari saya. Cukup. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahannya ke dalam demo aplikasinya. Ya, silakan. Di sini cukup gampang ya untuk aplikasi Write. Untuk login ke ininya gitu. Sama juga untuk Asana ya. Kemudian ada fitur dari Write ini ada bisa menambahkan dashboard nih. Kemudian bisa ditentukan lagi fields-nya. Ada assign status, location, kemudian important, outdoor, ID, kemudian dalam schedule juga ada start date, due date, create date, complete date, dan last modified date, duration. Kemudian ada budgeting juga dan impact untuk aplikasi. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ada budgetnya juga. Dan untuk projectnya di sini dan board ini cukup kelebihannya ini. Dan ada Gantt chartnya nih. Ini kelebihan dari aplikasi Write ini ada Gantt chartnya. Kemudian analitik dan kalender. Kemudian tadi ada yang dipertanyakan tuh masalah keanggotaannya. Di aplikasi Write terdapat 24
sheet aja dibatasi gitu ya untuk usernya. Lanjut ke aplikasi Asana. Ini UI-nya masih dulu ya, masih kurang kekinian. Kemudian dari fiturnya ada My Text, Project, People, kemudian ini Report, portofolio juga ada, kemudian Goals untuk tim dan company goals gitu. Nah kemudian ini projectnya cukup banyak ya. Ini di sini ada overview untuk on track gitu, tricks dan off track. Ini project description-nya bisa ditulis di sini. Kemudian ada to-do list, doing, to do, doing, and done gitu. Kemudian ada board. Kemudian ada timeline-nya juga sama seperti tadi, tetapi UI-nya masih yang dulu, belum kekinian gitu. Ini sama ada fitur kalender juga. Ini workflow terhubung dari ke aplikasi Zoom, ini Microsoft Teams sama Slack juga. Dashboard-nya bisa digunakan ya untuk message dan files. Nah, kemudian untuk Asana ini usernya gitu, kemungkinan ini unlimited gitu. Dikarenakan tidak ada batasan. Nah, kelebihan dari Asana ini trialnya ya, untuk free trialnya 30 hari. Nah, untuk kekurangan di aplikasi Wrike hanya 14 hari gitu. Cukup sekian dan terima kasih dari demo aplikasi dari saya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya presentasinya. Silakan dari kelompok lain barangkali ada yang mau ditanya terkait dengan materi yang sudah dipresentasikan ya. Dari kelompok 1, kelompok 4 kan tadi sudah presentasikan, ataupun yang belum juga pasti sudah mencoba fitur-fiturnya, barangkali ada perbedaan atau apa yang mau ditanyakan, silakan ya. Saya Bu, kayaknya tanggapan aja sih. Ya. Ya sebenarnya hampir semua project management tuh mirip-mirip sih, cuma karena apa, ada yang premium dan ada yang gratis, dan ada juga kalau misalkan mau pakai itu harus demo request pakai email email kantor. Kayak saya kan Johor tuh, itu request demonya tuh harus pakai email kantor, dan itu tuh bakal di email juga sama pihak Johornya tuh gimana, kapan schedule-nya kayak gitu sih. Jadi lumayan agak ribet sih gitu. Beberapa aplikasi project management, tapi so far sih nggak ada perbedaan. Maksudnya perbedaan ada, cuma secara intinya, secara umumnya itu hampir mirip-mirip sih Bu. Itu Bu. Malah kayak kita beli laptop, beli handphone gitu ya. Fungsi laptop sama, secara umum fungsi handphone juga sama. Nah, tapi masing-masing kan tadi punya apa namanya, punya target user ya. Kayak misalnya punya Aldi yang direview sama kelompok 1, itu berarti dia marketnya pebisnis ya, karena kan tadi alamat emailnya bisnis gitu kan. Jadi agak ribet untuk kita mencobanya. Atau misalnya tadi yang Wrike itu kan dia nggak kasih free ya, kalau nggak salah ya. Ngasih free, tapi trialnya hanya 14 hari. Oh iya, hanya ya betul. Jadi Wrike itu kan hanya 14 hari, terus Asana itu hanya 30 hari. Berapa hari ya? Lebih pendek ya tadi? Lebih panjang. 30 hari, lebih panjang. Lebih panjang ya, tapi dibatasi hari. Jadi pasti dari sini kita nanti bisa mengambil kesimpulan, memberikan informasi mana-mana saja yang bisa direkomendasikan buat UMKM ya, penggunaan aplikasi ini. Karena kita sekarang
temukan juga ya, termasuk Ibu ya, Ibu juga menggunakan tool admin Ibu yang pakai itu dia memang kemarin itu ngambilnya yang berbayar ya, yang berbayar. Cuman Ibu nggak terlalu aware dengan brand produknya ya, tapi dari sini Ibu juga jadi sama-sama belajar ya, sama-sama jadi tahu yang paling cocok nih yang mana gitu ya, untuk kita nanti mencoba mengaplikasikan ke tugas berikutnya. Jadi tugas berikutnya ini kan kita mau mencoba memasukkan project ya, project ke dalam aplikasinya. Nah, nanti dari sini kan kita bisa lihat nih, oh yang ini nggak bisa Bu untuk free gitu kan, oh yang ini bisa. Tadi kan kalau pakai email perusahaan, terus nanti nge-email ke perusahaannya malah jadi repot ya Alia gitu kan ya, diteleponin misalnya ya, kecuali alamat emailnya kita punya gitu kan, ada urusan. Jadi ini sebetulnya kenapa kita review meskipun sama-sama tujuannya, tapi nanti kita akhirnya bisa memilah, kayak samalah kayak handphone kan, ada yang milih iPod, ada yang milih Android, itu kan pasti masing-masing punya alasannya ya. Nah, sama juga ini dengan perangkat untuk manajemen project ini, kenapa kita review, ini supaya nanti ke tahapan tugas berikutnya kita bisa melihat nih yang paling pas untuk kita coba itu yang mana gitu. Sementara ini kan kalau kita lihat itu dari kelompok 4 itu yang memang free camp ya, yang memang tadi dikasih free ya, enggak, hanya memang dia juga batasi itu dari media penyimpanan. Enggak apa-apa, karena kita tujuannya memang untuk mencoba ya. Nanti dengan tugas yang sama, dengan studi kasus yang sama, kita komparasi nih. Dari sekian aplikasi yang kita pilih, kan kita saring nih sekarang ya, yang ribet nggak usah gitu kan, yang berbayar, yang fiturnya sedikit, kita kita hapus dari pilihan ini gitu kan. Nah, kemudian tadi Ibu ada request management ya. Request management itu kan tadi disampaikan di Wrike ya. Di Wrike ya, betul ya? Request manajemennya di Wrike, Angga? Oh iya Bu. Di Wrike. Nah, ini request management ini ada nggak di Reza, di FreeCamp, Rez? Request management. Request management itu semula permintaan yang masuk dari tim atau klien ya. Iya, ini saya lagi masih coba-coba sih Bu, karena belum semua fiturnya. Namun ini saya ada yang baru Bu. Jadi untuk versi Android ini saya coba pakai simulator sih di laptop, itu bisa sih, ada aplikasinya bisa, buat Android ternyata. Ya, oh iya. Bisa. Nah, jadi kan kelebihannya itu sudah kelihatan ya, kalau si FreeCamp itu dia bisa desktop ya, bisa web kan tadi, kemudian dia bisa apps ya, kalau nggak salah 3 itu ya, bisa ya? Iya Bu. Oh, sama YouTube, sepertinya semuanya juga sama sih Bu, semuanya juga sama Bu, akses sana sekarang. Kalau Wrike mah kan enggak ya, kalau Wrike itu hanya bisa dia tadi tidak bisa di banyak device ya, betul ya Angga ya? Boleh dicoba dulu Bu, bentar. Nanti dicoba dulu ya, diekspor ya. Jadi ini gini, yang kita kaji hari ini sebetulnya tidak hanya bermanfaat untuk mata kuliah kita gitu ya, nanti kita bisa informasikan juga Ibu terutama ya, yang membina UMKM, ini sangat bermanfaat tentu saja untuk merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu pekerjaan mereka lebih terkontrol ya. Kasihan banget kan ya, UMKM itu semua pekerjaan itu kan belum terotomasi ya. Nah, karena dia belum terotomasi, tentu saja ini juga akan bisa membantu ya, pekerja selain untuk kita sendiri di mata kuliah ini, kebermanfaatannya bisa juga kita berikan kepada yang nanti akan menggunakan lebih real lagi. Kalau kita kan menggunakannya masih sebatas tugas kuliah ya, kecuali Anda nanti di pekerjaan atau sudah punya proyek kecil-kecilan, ini juga Ibu pikir akan sangat bermanfaat ya. Jadi artinya yang kita dapatkan di hari ini bisa jadi kita pakai hari ini, tapi bisa jadi juga kita pakainya berikutnya ya. Tapi setidaknya ini akan menjadi informasi yang powerful, karena kita nganalisis sendiri ya, sekian aplikasi dianalisis sendiri, pasti waktunya banyak kepake juga gitu ya. Itu ya kalau dari Ibu untuk ininya. Dan memang pembelajaran sekarang di kurikulum Merdeka itu dari mulai tahapan TK saja kita sudah P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi sudah by project, sudah kontekstual gitu. Jadi enggak lagi kalau semester kemarin ngebahas teori gitu ya, latihan soal, udah sebatas itu aja ya, latihan soal teori. Nah, kalau sekarang harus terukur nih, pemahamannya itu teraplikasikan di dunia nyata. Salah satunya ini adalah dengan kita mencoba trial nih,
berbagai aplikasi gitu ya, nggak cuma aplikasi satu aja yang Ibu minta, tapi kita ini sama-sama betul-betul ikut terjun mereview gitu ya, mendengarkan gitu kan hasil belajar teman-temannya. Dengan mendengarkan, menyimak ini tentu saja ada informasi yang masuk ke kepala kita dan itu akan menjadi bekal juga ke depannya. Bisa jadi sekarang belum kepake, Ibu ngapain kayak gini, udah bisa baca browsing-browsing nanya AI misalnya gitu ya. Nggak gitu juga ya, setiap tahapan itu, setiap informasi yang kita baca, kita simak itu akan berpengaruh kepada penambahan ilmu pengetahuan. Dan harapan Ibu memang pekan depan ini masih ada satu kelompok lagi ya sebetulnya ya, yang belum presentasi. Jadi nanti pekan depan itu masih kita sisakan waktu untuk presentasi, baru kita bikin konklusi ya. Konklusi itu semacam simpulan nih dari sekian aplikasi yang kita review, kita bikin satu dokumennya, baru berikutnya, minggu berikutnya kita masuk ke tahap membuat menggunakan atau memasukkan proyek ke dalam aplikasi. Jadi nanti UASnya itu tinggal kita upload laporan aja gitu ya. Ini kita sudah sedikit-sedikit mengerjakan tugas besar ya. Bisa difahami ya. Jadi tolong nanti untuk kelompok 2 ya. Mungkin kalau kelompok 1 udah siap ya, karena ini waktunya masih ada sampai jam berapa nih? 10 menit lagi, cukup nggak presentasi? 45 Ibu. Kalau nggak salah. Cukup nggak presentasi kelompok 1 10 menit? Kalau enggak, kita agendakan aja pekan 2 kelompok lagi ya, biar agak lapang waktunya ya. Kalau barangkali nanti minggu depan aja. Juga. Minggu depan ya, barangkali mau sambil demo juga ya. Itu saja mungkin dari Ibu, terima kasih untuk kerja kerasnya, juga terima kasih tadi Aldi sudah ngerimain Ibu, maklum banyak kelas ya. Banyak kelas kadang-kadang suka lupa. Ini ya. absen tadi lupa. Oh iya absen, nah itu ingatkan OG-nya. Ya. Sebentar ya, Ibu absen dulu ya, bentar ya. Ibu absen dulu ya sebentar ya. Ibu teh teriak-teriak ternyata di mute. Aldi ada ya, Aldi ada. Hadir, Bu. Anggita ada, Deni hadir, Bu. Eka Wulansari hadir, Bu. Jam-jam nggak ada. Jam-jam ada tadi ya. Tadi kan sempat on-cam jam-jam ya. Muhammad Habib. Habib ada, jam-jam ada, Habib ada, Habib nggak ada, Royhan ada. Ada, Bu. Ada, Noval ada. Oktama tidak ada, Prabu. Ada, Bu. Ada, Redi. Ada, Bu. Ada, Reyvero nggak ada, Restu Jiwanto nggak ada, Reza ada, Rianti ada, Rianti ada nggak? Nggak ada. Rizky ada, Rianti. Rizky ada, Rizky? Ada, Bu. Ada. Sirga? Hadir, Bu. Ada. Zakaria nggak ada ya? Jadi yang tidak hadir hari ini itu Habib, Muhammad Habib, Oktama, Reyvero, Restu Jiwanto, dan satu lagi Zakaria ya, betul ya? Baik ya, nanti kelompok 1 berarti pekan depan dengan kelompok 2 ya, untuk nanti sedikit mendemokan juga ya, kalau memungkinkan untuk aplikasinya ya. Baik, Ibu akhiri dulu pertemuan siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu. Ya silakan Dev ya.